Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Sahla dengan NIM 64220774. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh brand image dan promosi digital terhadap keputusan pembelian pada produk Wardah dengan responden sebanyak 107. Di sini di data view sudah ada 107 responden. Lanjut ke variabel view. Di sini ada X1, X2, dan Y. Selanjutnya di sini adalah langkah-langkah pengerjaan uji validitas. Yang pertama kita ke analyze, correlate, variance, lalu variabelnya kita pindahin semua ke sebelah kanan. Oke. Berikut di sini adalah hasil output dari SPSS. Selanjutnya pembahasan dari uji validitas. Di sini berdasarkan R hitung totalnya adalah 0,622. Sedangkan berdasarkan R tabel di sini adalah 0,1900. R tabel sama dengan N atau jumlah responden dikurangi 2 sama dengan 107 dikurangi 2 hasilnya 105. R hitung 0,622 lebih besar dari R tabel 0,190, maka pada uji validitas ini menunjukkan bahwa data sudah valid. Selanjutnya di sini kita ke uji reliabilitas. Yang pertama kita ke analyze, lanjut ke scale, ke reliability analysis. Selanjutnya total X1, total X2, dan totalnya kita pindahin ke sebelah kanan lalu di OK. Di sini adalah hasil output dari SPSS, reliability statistik. Di sini Chromebag alpha-nya 0,749. Pembahasan dari uji reliabilitas Chromebag alpha 0,749. Apabila Chromebag alpha lebih dari 0,60, maka penelitian dinyatakan reliable. Jika Chromebag alpha kurang dari 0,60, maka penelitian dinyatakan tidak reliable. Dalam penelitian ini telah dihasilkan uji reliabilitas menggunakan software SPSS dengan hasil sebesar 0,749 yang menyatakan lebih besar dari 0,60. Dengan arti lain, penelitian ini dinyatakan reliable. Di sini adalah langkah-langkah pengerjaan uji korelasi. Yang pertama kita ke analyze, ke correlate, ke variate, lalu total X1, X2, dan total Y kita pindahin ke sebelah kanan. Lalu di OK. Berikut adalah output dari SPSS. Berikut di sini adalah penjelasan dari uji korelasi. Berdasarkan hasil R hitung, di sini adalah 0,643. Sedangkan berdasarkan R tabel di sini adalah 0,1900. Diketahui X1 sama dengan brand image, X2 sama dengan promosi digital, dan Y-nya adalah keputusan pembelian produk Wardah. R tabel sama dengan 0,190. Hipotesis 1, X1 atau brand image. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada hubungan antara brand image terhadap keputusan pembelian. Sedangkan jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak ada hubungan antara brand image terhadap keputusan pembelian. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa R hitung 0,643 lebih besar dari R tabel 0,190, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada hubungan antara brand image terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 2, X1 atau promosi digital. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak,
yang artinya ada hubungan antara promosi digital terhadap keputusan pembelian. Jika R hitung lebih kecil daripada R tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak ada hubungan antara promosi digital terhadap keputusan pembelian. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa R hitung 0,529 lebih besar dari R tabel 0,190, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya ada hubungan antara promosi digital terhadap keputusan pembelian. Kesimpulannya adalah kedua variabel menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya adanya hubungan kuat antara X1 brand image dan X2 promosi digital terhadap keputusan pembelian. Berikut di sini adalah hasil output SPSS regression. Selanjutnya kita ke pembahasan uji regresi. Di sini Y sama dengan A ditambah BX, Y sama dengan min 1,643 ditambah 0,767 X1 ditambah 0,483 atau X2. Konstanta min 1,647 artinya X1 dan X2 sama dengan 0. Maka nilai Y diprediksi sebesar min 1,643. Jika X1 naik 1, maka Y naik 0,767. Jika X2 naik 1, maka Y naik 0,489. Kesimpulannya, brand image X1 maupun promosi digital X2 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk wadah. Di antara keduanya, brand image memberikan pengaruh paling dominan. Di sini adalah uji T parsial sebesar 1,98373. N K ditambah 1 sama dengan 105 dikurang 3 ditambah 1, hasilnya 101. Maka dapat diketahui nilai T tabel sebesar 1,983. Hipotesis 1, X1 atau brand image. T hitung 7,212 lebih besar dari T tabel 1,983. T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis 2, X2 promosi digital. T hitung 4,807 lebih besar dari T tabel 1,983. T hitung lebih besar dari T tabel, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya promosi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulannya adalah kedua variabel menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya adanya pengaruh positif dan signifikan antara X1 brand image dan X2 promosi digital terhadap Y, yaitu keputusan pembelian. Uji F simultan. Di sini uji F berdasarkan F tabel di sini adalah 3,09. DF pembilang sama dengan K dikurang 1, atau 3 dikurang 1 hasilnya 1. DF penyebut sama dengan N dikurang K atau 105 dikurang 3 hasilnya 102. Maka dapat diketahui nilai F tabel sebesar 3,09. Hipotesis uji F. Di sini ada ANOVA. X1 sama dengan brand image, X2 promosi digital, F hitung 56,354 lebih besar dari F tabel 3,09, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya brand image dan promosi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian. Kesimpulannya, yaitu kedua variabel menunjukkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya adanya pengaruh positif dan signifikan antara X1 brand image dan X2 promosi digital terhadap keputusan pembelian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.